Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Untuk hari ini kita akan mengidentifikasi struktur teks anekdot. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakannya dengan teks lainnya. Teks anekdot memiliki struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, kita baca dulu teks berikut untuk mempelajari bagaimana cara menganalisis struktur anekdot. Nah, di sini ada isi teks anekdot. Ini ada kalimat seperti ini. Seorang warga melapor kemalingan. Itu termasuk ke dalam struktur abstraksi. Kenapa termasuk ke dalam struktur abstraksi? Karena abstraksi itu adalah awal dari anekdot yang ditaruh di awal paragraf. Fungsinya untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkannya. Kemudian, orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Contoh orientasi seperti ini. Awal kejadian cerita. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Nah, itu adalah orientasi awal kejadiannya. Kejadiannya di situ ada seorang warga yang kemalingan. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian utama dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian ini terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik atau mengundang tawa sekaligus sindiran atau kritik yang disampaikan. Bisa juga di dalam krisis itu ada permasalahan ya. Contoh kalimatnya, kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, di sini termasuk kritis karena di situ ada kekonyolan atau kelucuan pada kalimat sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, masa kita mau merekam maling harus minta izin dulu ya? Itu termasuk kekonyolan ya. Kemudian ada reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sederhana, tertawa, sikap mencela atau menyindir, atau mengiyakan sebagai bentuk ironi. Nah, reaksi di teks ini adalah belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Nah, kata belum ini adalah tanggapan atau respon atas krisis tadi, atas pertanyaan tentang sudah minta izin malingnya untuk merekam? Jawabannya belum. Kalau yang terakhir merupakan koda. Koda merupakan kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, koda dalam cerita ini ada dalam kalimat, itu ilegal, Anda saya tangkap. Jadi, akhir dari cerita anekdot ini, si maling ditangkap oleh polisi. Nah, sekarang kita akan mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Contoh penyajian dalam bentuk dialog, percakapan dua orang atau lebih. Dapat dilihat pada anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Perhatikan kutipan berikut ini. Tono, saya heran dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton. Dari kutipan anekdot di atas, kamu dapat melihat bahwa kalimat langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Nah, di situ ada kata tono, titik dua, tanda petik. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri, titik, tanda petik. Nah, di situ sebuah kalimat langsung. Jadi si Tono langsung berbicara kepada si Udin. Yang kedua, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Nah, tanda petik, saya. Nah, itu huruf awalnya S ditulis dengan huruf kapital. Kemudian, yang Udin,
tanda petik. Ah, udah tanda petik, A-nya ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik 2. Ya, antara pembicaraan si Tono mau berbicara dengan ditandai titik 2. Tono, titik 2. Saya heran dengan dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, titik 2. Ah, begitu saja diperhatikan sih Ton. Nah, selain dituliskan dalam bentuk dialog seperti pada anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, ada juga anekdot yang disajikan dalam bentuk narasi. Coba bandingkan bagaimana penulisan kalimat langsung dalam anekdot berikut ini. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Contoh teks anekdot ini merupakan teks anekdot berbentuk narasi ya. Kalau yang tadi, yang dosen menjadi pejabat itu yang dialognya. Pasti bisa membedakan mana anekdot yang berbentuk dialog, mana anekdot yang berbentuk narasi. Sekarang kita menganalisis kebahasaan teks anekdot. Seperti juga teks lainnya, anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu itu peristiwa yang pasti sudah terjadi. Kemudian menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu jawaban. Nah, misalnya dalam kalimat seperti ini. Ana ingin masuk surga. Nah, itu sebuah kalimat retoris. Karena itu sebuah kalimat pertanyaan yang sepertinya tidak usah dijawab. Karena semua orang pasti ingin masuk surga. Kemudian menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi, seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan suatu kegiatan, tindakan aksi atau perbuatan. Seperti yang dalam kata tadi, menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang kelima adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Karena rasa kagum berhubungan dengan sifat, maka kalimat seru dibentuk dari kalimat statif. Khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Bacalah kembali anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Kemudian pelajarilah analisis unsur kebahasaan teks anekdot berikut ini. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimat, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Nah, di sini ada kata pada, berarti di situ menunjukkan peristiwa masa lalu atau peristiwa yang sudah terjadi. Yang kedua, kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh kalimat, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Dalam kalimat tersebut, sebetulnya jaksa sudah tahu bahwa si saksi menggunakan $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Tapi si jaksa menanyakan lagi. Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, konjungsinya adalah dalam kata akhirnya. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Contoh kalimatnya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Kata kerja di sini itu ada dalam
kata menatap dan mendengar, karena menatap dan mendengar itu adalah sebuah pekerjaan. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Contoh kalimatnya, Pak tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, di situ ada kata tolong. Jadi memerintahkan untuk tolong menjawab pertanyaan jaksa. Terakhir, penggunaan kalimat seru. Contoh kalimatnya, oh maaf. Nah, kata maaf di sini merupakan kata sifat yang berhubungan dengan perasaan. Makanya, kata oh maaf ini termasuk ke dalam penggunaan kalimat seru. Nah, sekarang tugasnya kalian bacalah kembali anekdot berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV dan dosen yang menjadi penjabat. Kemudian analisislah kaidah kebahasaannya dengan menggunakan tabel berikut ini. Kerjakan di buku tugas dan kirim ke classroom. Ini untuk judul anekdot yang aksi maling tertangkap CCTV. Nah, kalian cari kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalunya, kalimat retorisnya, penggunaan konjungsinya, penggunaan kata kerja aksi, dan penggunaan kalimat perintah. Kalian tugasnya 2 ya. Yang pertama, menganalisis kebahasaan teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV, dan yang kedua, menganalisis kebahasaan teks anekdot yang berjudul Dosen yang menjadi pejabat. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Nah, kalau tidak mengerjakan tugas, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai. Nah, kalau banyak tugas yang tidak dikerjakan, maka rapot kalian akan merah. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.